Yes, kali ini gue akan ngebahas ya sebuah film yang gue baru aja rewatch setelah 16 tahun gue tonton terakhir ini di bioskop ya. Jadi udah lama banget nih waktu gue nonton di bioskop, bener-bener memang waktu film itu rilis. Wedding Crasher, lu harusnya udah tahu kalau lu pecinta film pastinya bakal tahu film Wedding Crasher ini yang diperankan oleh si Vince Vaughn sama si Owen Wilson. Wah gila ya, walaupun dulu gue inget-inget film ini cukup mengena di gue ya, tapi ketika gue rewatch lagi banyak adegan-adegan ataupun semua inti cerita film ini tuh gue agak lupa. Gue cuma inget dia adalah seorang atau dua orang yang kayak pengacau dalam sebuah wedding, yang kerjanya tuh kayak pengen tuh kayak nidurin cewek-cewek yang berkenalan di wedding dengan mengatakan bahwa mereka tuh adalah anggota keluarga salah satu yang telah menikah, tapi dianggap dia tuh cari silsilah tuh yang jauh, jadi tuh mereka bisa deket dengan cewek-cewek yang mereka suka, dan mereka tuh punya prinsip hidupnya adalah one night stand. Nih sebenarnya nih sebuah pekerjaan atau sebuah keisengan yang menurut gue nih negatif ya. Tapi ini gue langsung ke ceritanya aja ya, ceritanya ya. Jadi mereka tuh ketika mereka sudah mengarungi bahkan ratusan, dia ngomong ratusan kali pernikahan dan selalu berhasil one night stand, ada satu ketika si Owen, gue ngomongnya si pemeran utamanya aja ya, si Owen Wilson sama si Vince Vaughn ini, ketika si Owen Wilson mau tobat lah istilahnya deh, udah kita harus berpikir lebih dewasa, coba kita cari cewek yang bener. Terus si Vince Vaughn masih bilang ayo coba deh kita coba lagi. Dan akhirnya ketika dia datang ke sebuah perkawinan nih yang merupakan anak seorang kayak senator yang ibaratnya tuh orang penting di Amerika, dia tuh kayaknya berdua ini akhirnya tuh sepertinya jatuh cinta dan bisa memakai perasaan. Nah inti ceritanya seperti itu tuh. Menurut gue ini gue hampir 2 jam filmnya, gue nikmatin banget ya. Gue nikmatin banget kelucuannya, keseriusannya, terus juga banyak adegan-adegan di balik kekonyolannya, di balik dark komedinya tuh ada pesan-pesan tuh, atau ada tuh menurut gue ya. Jadi gue merasa nih kapasitas nih tahun 2005 ya, inget ya, si Owen Wilson sama si Vince Vaughn, terutama nih Owen Wilson, ketika dia beradegan serius, ketika dia kayak mengutarakan isi hati dia, ketika dia menjadi diri dia sendiri, ketika dia bukan jadi orang yang kayak pecundang yaitu pengen one night stand sama cewek-cewek, ketika dia mendekati si Rachel McAdam ini, gue ngeliat tuh gimana ya, gue liat ini kayaknya emang ini aktor yang sangat serba bisa, dari ekspresinya, dari dia punya body language-nya semua. Menurut gue nih, kok lu tonton deh filmnya deh, gila ini karakternya si Owen Wilson di sini, aktor yang menurut gue nih bisa gue sematkan aktor serba bisa. Kalau si Vince Vaughn itu emang ya dari dulu sampai sekarang nih gue lihat sih memang karakternya seperti itu aja. Tapi kan lu lihat juga kan dia juga aktor serba bisa lu lihat dia berapa kali kan main film action thriller dan dia cocok banget, dan sosoknya tuh dengan aksen, dengan dialog atau dialek suara itu yang khas banget, bikin menambah film komedi ini. Menurut gue nih genrenya komedi ya, memang ya komedi romantis kali ya, itu bikin gue tuh 2 jam itu sangat gue nikmati dengan sangat-sangat indah ya film ini ya. Nih kalian yang belum nonton ataupun mungkin sudah menonton pasti setuju apa yang gue utarakan. Banyak quotes banget yang keren-keren. Ada salah satu quotes yang gue mengena banget di otak gue ya, waktu ingat gak adegan ketika dia menghadiri pemakaman itu, terus dia akhirnya tersadar kan, dia bilang setiap orang itu pasti akan kehilangan orang yang dicintainya, tapi jangan biarkan, aku tuh gak pengen, maksudnya tuh dia tuh gak pengen itu terjadi pada dirinya, bukan saat ini. Dan pesannya adalah kalau kita ada suka atau kita memendam sebuah perasaan itu, kita harus ungkapkan, kita harus ikutin kata hati kita. Pasti tuh akan, segala sesuatu pasti akan ngikutin, atau segala sesuatunya tuh pasti akan ya sesuai dengan perasaan atau hati. Ketika kita bisa menjadi diri kita sendiri, ketika kita bisa jujur sama apa yang kita punya dan gak bisa berbohong lagi atau melakukan hal negatif lagi, maka kita harus kejar atau kita harus berpegang sama orang tersebut. Nah gitu kurang lebih sih pesannya sih. Keren banget nih
filmnya juga banyak aktor-aktor yang kuat ya menurut gue. Di sini ada Christopher Walken, terus ada si Isla Fisher juga di sini. Isla Fisher cantik banget di sini ya. Isla Fisher di sini cantik banget. Terus ada si Rachel McAdams, terus ada si itu yang apa? Yang main film siapa lagi ya, gue inget ya. Yang main film American itu apa tuh? Gue agak lupa. Bentar si Bradley Cooper itu juga ada di sini dan aktingnya juga bagus. Dia nggak heran deh. Bradley Cooper mungkin di sini tahun 2005 dia terkesan di film ini masih jadi aktor pemeran gitu ya, aktor pemeran pembantu ya. Tapi di sini gue udah lihat ini bibit-bibit acting ini emang hebat banget di sini. Acting dia di sini nggak jadi tokoh utama ya memang, tapi dia memiliki tuh karakteristik juga menurut gue juga bagus ya, bikin orang tuh gergetan sama dia di karakter di film Wedding Crasher ini. Sutradaranya David Dopkins namanya ya. Ini gue lihat tadi barusan di IMDb film-filmnya nggak banyak sih ya, tapi ternyata tahun 2020 film Netflix yang Eurovision itu dia tuh sutradarain. Gue bakal nonton tuh film ya. Artinya ini sutradara cocok nih seleranya sama apa yang gue suka dalam sebuah film kayak gitu. Ditambah memang Owen Wilson termasuk aktor favorit gue sih. Tuh jarang banget film-film dia tuh menurut gue tuh fail ya. Maksudnya tuh dalam arti film-film di semua dia tuh yang beredar, mau film konyol, film serius, film kayak Midnight in Paris, film Shanghai Noon, film apalagi dia banyak kan, film Bliss yang terakhir, film terus yang film Night of the Museum tuh selalu gak ada satupun film Owen Wilson tuh yang gocap jelek. Selalu film-film dia tuh selalu bagus sih Owen Wilson. Ditambah memang cerita Wedding Crasher ini bagus banget dan gue sangat menantikan Wedding Crasher kedua nih. Gue lihat di IMDb nih in development, tapi cast-nya belum ketahuan siapa aja, pemainnya belum tahu siapa aja. Gue harap harusnya nih ya si Vince Vaughn sama si Owen Wilson harus main terus dia kan cerita waktu di ending kan jadian kan sama si Isla Fisher ya, sama si Rachel McAdams, mungkin sudah menikah, terus mungkin punya anak kali atau gimana. Itu gue penasaran banget deh. Tahun 2022 infonya film ini yang kedua akan beredar akhirnya ketika jadi berapa tahun lagi ya, 16 tahun 17 tahun. Wah 17 tahun lagi, gila. Tapi ini aura film ini yang tahun 2005 ini yang gue tonton itu gue kayak nggak merasakan tuh kayak film yang ternyata udah 17 tahun. Kan lu tau sendiri kan kalau kita nonton film yang udah lebih dari 15 tahun kayak kan kita bawaannya kan kayak merasa nih film ini udah lama gitu. Tapi enggak, ini everlasting film ini tuh dapet banget ya menurut gue ya. Nih gue gak segan untuk kasih nilai ini 9,5 dari 10. Lu kalau belum nonton ataupun nonton rewatch lagi atau nonton film ini sangat gue rekomendasikan. Karena filmnya selain gokil-gokil konyol itu selalu terselip tuh hal-hal yang menurut gue bagus ya. Quotes-quotesnya tuh kata-katanya si Owen Wilson terutama tuh ketika dia lagi serius lagi mengutarakan hal-hal tentang perasaan hati dia, menurut gue tuh cukup bagus film ini sih. 9,5 dari 10 untuk kapasitas film komedi. Oke, paling sekian dulu ya pembahasan gue untuk film komedi Wedding Crasher ini. Kalau lu suka atau lu ada teori atau lu udah pernah nonton film ini, jangan lupa lu cantumkan di komen. Dukung gue terus agar gue terus bisa berkarya di Watching Movie Channel. Oke, terima kasih. Hasta la vista. Halo masa bersama Watching Movie Channel. Jangan lupa support dan subscribe Watching Movie Channel. Terima kasih, hasta la vista.